dan jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang proposal usaha. Kami sendiri dari kelompok 6. Nah, usaha yang kami akan jalankan adalah ngunyah. Apa sih ngunyah? Tentang apa sih usaha itu? Untuk lebih tahunya, simak penjelasan berikut ya. Oke, saya akan menjelaskan poin bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1 yang bagian pertama adalah latar belakang usaha. Pengertian kewirausahaan secara umum adalah suatu sikap atau kemampuan seseorang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki keunikan yang dibuat secara kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tambah. Sedangkan pengertian kewirausahaan menurut Wikipedia, entrepreneurship atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide inovasi, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Menurut Robin Coulter, kewirausahaan merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok menggunakan upaya yang terorganisir dan sarana untuk mencari sebuah peluang dan menciptakan suatu nilai yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui sebuah inovasi keunikan. Tidak mempedulikan apapun sumber daya yang digunakan pada saat ini. Nah, di dalam dunia bisnis ini ada yang disebut dengan proposal. Yang sekarang kita bahas ini. Berdasarkan fungsinya, proposal dibagi menjadi 2 proposal untuk memulai bisnis dan proposal untuk menjual produk atau mendapatkan proyek dari suatu organisasi. Nah, untuk dapat memahami dengan lebih mudah, kita jelaskan menurut definisinya masing-masing ya. Untuk definisi yang pertama, kita akan sebut dengan istilah proposal usaha atau business plan. Untuk definisi yang kedua, akan menggunakan kata proposal bisnis atau business proposal. Nah, pengertiannya, proposal usaha atau business plan adalah paduan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis Anda. Business plan ini dapat membantu Anda mengembangkan investasi atau partner usaha. Dan yang kedua ada pengertian dari proposal bisnis. Nah, proposal bisnis ini adalah dokumen penjualan yang berisi informasi standar dan tentang cakupan proyek, produk yang ditawarkan, biaya, dan jangka waktu. Tujuan utama proposal bisnis adalah untuk mengundang seseorang atau organisasi untuk membeli produk yang ditawarkan. Usaha di bidang makanan, contohnya adalah suatu usaha bisnis yang menjadi peluang besar, yang memiliki peluang besar ketimbang bisnis di bidang lainnya. Kenapa? Nah, hal ini dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya, seperti makanan itu kan adalah sesuatu yang akan terus dicari oleh orang dan sangat memungkinkan pembeli akan kembali membeli lagi ketika ia merasa puas dengan produk yang kita jual. Hal ini tentu saja berbeda dengan usaha di bidang lain seperti fashion atau alat elektronik. Nah, faktor yang kedua, makanan juga barang yang relatif murah ketimbang produk lain. Hanya saja, peluang bisnis ini tentu perlu dibarengi atau dengan ide kreativitas yang memadai, karena kian waktu persaingan juga pasti akan semakin ketat ya. Nah, faktor lainnya adalah kejenuhan para penikmat kuliner atau makanan, baik dimulai dari makanan menengah sampai golongan atas mulai timbul, di mana era modern ini sangat dituntut untuk memiliki inovasi-inovasi dalam berbagai bidang, termasuk makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok yang dasar seperti yang kita tahu. Maka dari itu, saya rasa kalau makanan tradisional tidak dikembangkan dengan baik, maka makanan itu hanya sekedar menjadi makanan musiman yang tidak menutup kemungkinan akan digeser dengan makanan-makanan lain. Contohnya makanan dari luar negeri. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengoptimalkan kesempatan yang saya miliki untuk membuat sesuatu makanan tradisional yang disajikan dengan kreasi baru. Di samping karena adanya peluang tadi saya sudah jelaskan, ini juga dapat mempopulerkan dan melestarikan makanan tradisional Indonesia. Melihat prospek yang baik dari makanan ini, maka saya tergerak untuk membuat makanan yang berbeda, memadu padankan dengan kreasi baru, seperti produk yang akan kami tawarkan
merupakan jajanan Nusantara yang kami inovasi dengan rasa-rasa yang unik dan terbaru. Biasanya jajanan Nusantara itu kan seperti cemilan kriuk, hanya ditemukan dengan rasa asin, manis, pedas, atau gurih. Nah, pada perusahaan kami akan menginovasi rasa-rasa tersebut menjadi rasa-rasa yang baru seperti rasa balado, keju, pizza, rendang, dan rasa-rasa lain yang lebih bervariasi. Maka dari itu juga dibagi dengan visi dan misi yang kami miliki. Pertama adalah visi usaha. Apa sih visi usaha darinya? Ada dua. Pertama, memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia dan mampu menjadi makanan yang berkualitas tentunya. Kedua, menjadi makanan yang menarik dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan sesaji atau cemilan, serta merambah ke pasar menengah ke atas dan juga pasar menengah ke bawah untuk memperluas pasar. Adapun misi yang kami miliki, di antaranya yang pertama, memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Yang kedua, memberikan kepuasan pada pelanggan. Selanjutnya ada memanfaatkan bahan baku sehingga menjadi makanan yang berkualitas. Dan terakhir, mencari keuntungan dari modal yang kecil dan melestarikan orang-orang sekitar untuk menjadi karyawan, mengurangi pengangguran yang ada di sekitar. Nah, ada rencana usaha kedepannya nih yang kami miliki dalam usaha jangka dalam 1 tahun sampai ke 5 tahun ke depan. Apa saja? Yang pertama saya sudah susun. Dalam 1 tahun ke depan, perusahaan kami akan mendaftarkan produk ini ke Dinas BPOM dan juga mengembangkan pemasaran produk menggunakan media Shopee dan Instagram atau media-media lain, serta menambah karyawan produksi. Dalam kurun waktu 2 tahun, kami akan mengembangkan produk dengan inovasi baru seperti menambah varian-varian terbaru dan mengupgrade kemasan-kemasan yang lebih kekinian dan menggunakan jasa iklan atau endorse untuk mempromosikan produk agar tetap dikenal oleh masyarakat. Dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, kami berusaha untuk memproduksi dan membuka cabang di kota lain atau di tempat-tempat lain. Nah, dalam kurun waktu 4 tahun, kami akan mengadakan promosi dan diskon yang menarik pada cabang yang telah dibuka dan tentunya yang di pusat ya juga. Nah, dalam 5 tahun ke depan, kami akan menambah karyawan produksi, menambah karyawan juga di bidang lain, dan juga berinovasi dalam jasa pengiklanan dan lain-lain. Kita lanjut pada bab kedua, ada analisa produk. Pertama ada analisa lokasi usaha. Lokasi usaha bertempat di Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang strategis karena mudah dijangkau oleh transportasi serta dekat dengan pasar, jalan raya, sekolah, dan banyak perusahaan lain, sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen. Selain itu, di sekitar lokasi terdapat juga warung serta toko-toko lain yang dapat dijadikan pusat dari tempat pemasaran produk. Nah, selanjutnya ada fasilitas dan peralatan produksi. Fasilitas dan peralatan produksi yang dibutuhkan sangatlah mudah ditemukan. Alat yang diperlukan dalam proses pembuatan di antaranya yang pertama alat pres kemasan, kedua timbangan, ketiga sendok, keempat corong, kelima suntik kayu, keenam gunting, ketujuh pisau, kedelapan talengan, kesembilan kompor, dan kesepuluh kuas. Di antaranya juga ada kebutuhan bahan baku. Bahan baku bisa menggunakan dengan kulit lumpia, kulit pangsit, dan banyak lainnya. Nah, persiapan bahan baku diantaranya sebagai berikut. Pertama, kulit lumpia, kedua, terigu, ketiga, bawang putih, keempat, penyedap rasa, kelima, macam-macam varian bumbu perasa, keenam, air, ketujuh, minyak goreng, dan serta ada banyak tambahan lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Veneranda. Sampai jumpa. Baik, di sini saya Veneranda.
NPM 2018-015-00038 akan melanjutkan presentasi dari Dinda Melina Kodari, yaitu tentang kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi tenaga yang dipekerjakan ini adalah teman sekelompok yang turut bekerja sama dalam membangun usaha ini. Karena pekerjaan yang dilakukan ini tidak memerlukan banyak tenaga dan pembuatannya tidak terlalu sulit. Nah, lalu selanjutnya itu proses produksi. Nah, cara pembuatan kerik lumpia ini langkah pertama itu harus siapkan lumpia yang fresh. Nah, kemudian siapkan air dicampur dengan sedikit terigu. Kemudian oleskan campur air dan terigu di bagian ujung lumpia. Setelah itu, gulung lumpia perlahan dengan menggunakan sumpit kayu. Lalu gunting dengan teknik menyerong pada lumpia yang telah digulung. Lalu langkah selanjutnya, siapkan kompor dengan api yang sedang dan panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng lumpia. Nah, setelah minyak panas, masukkan lumpia yang sudah dipotong-potong tadi. Nah, berikutnya masak lumpia hingga warnanya keemasan. Setelah semua lumpia matang, taruh dan tiriskan dengan tisu khusus yang mudah menyerap minyak. Setelah lumpia sudah tidak terlalu panas, timbang dengan sesuai ukuran kemasan. Kemudian berikan varian bumbu yang diinginkan dan penyedap rasa. Setelah itu aduk hingga varian bumbu dan penyedap rasa tercampur dengan rata. Dan yang terakhir, masukkan ke dalam kemasan dan press dengan alat press kemasan. Lalu selanjutnya itu saya akan mempresentasikan mengenai analisis marketing. Jadi analisis marketing ini yang pertama ada target pasar. Nah, target pasar ini usaha kami ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir jalan utama seperti pasar dan tempat keramaian lainnya yang sering dilewati oleh masyarakat. Nah, tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenali oleh masyarakat. Nah, yang menjadi target pasar kami ini yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat tersebut tempat usaha kami berdiri. Lalu yang kedua, pesaing. Nah, belum banyak orang yang berpikir untuk membuat makanan ringan dan berbagai macam varian ini tuh, sehingga dapat dikatakan pesaing belum banyak, akan tetapi itu tidak akan membuat lengah. Justru disinilah kreativitas kami, bagaimana cara kami menarik konsumen agar dapat membeli produk tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Lalu yang ketiga dalam analisis ini yaitu terdapat sasaran pembeli. Nah, kami menjalankan usaha ini, sasaran pembelinya mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, dan atas. Dan untuk umur ini bisa mencakup semua umur, baik bisa anak-anak, remaja, orang tua, dan orang dewasa lainnya. Nah, dari semua kalangan tersebut dan usia, sebagian besar mampu membeli produk yang kami tawarkan. Karena harga yang kami berikan ini cukup terjangkau untuk semua kalangan. Nah, harga yang kami berikan ini mulai dari harga Rp10.000. Nah, lalu yang terakhir itu ada produk yang akan dijual. Barang atau produk yang akan dijual dalam usaha ini adalah jajanan rakyat yang sudah tidak asing dengan lidah masyarakat Indonesia, yaitu seperti basreng
basreng pedas, luring balado, keripik sapi panggang, lalu keripik keju, dan masih banyak varian lainnya yang akan kami tawarkan. Nah, demikian presentasi dari saya, Veneranda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Okta Vidayanti. Terima kasih. Saya Putri Oktavidayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari analisis manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen usaha ngunyah. Dalam perencanaannya, ngunyah ingin selalu menjaga kepercayaan pelanggan dengan cara menjaga kualitas hasil produk yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Ngunyah mempercayai apabila ngunyah dapat menjaga kepercayaan pelanggan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, kami melakukan pencatatan data-data mengenai pesanan yang diinginkan konsumen, sehingga kami dapat mengetahui tentang perincian pesanan konsumen yang ada. Dan dalam menjaga kualitas hasil produksi, kami selalu mengawasi operasional dalam usaha ngunyah, baik dalam pemilihan bahan-bahan sampai dengan pengawasan sebelum dipasarkan dan diantarkan kepada konsumen. Yang pertama, organizing. Kami membagi tugas antara karyawan yang satu dengan yang lainnya agar setiap karyawan memiliki fokus sendiri dengan tugas yang mereka terima. Jadi proses yang ada tidak terganggu dengan banyaknya pesanan pada ngunyah. Sebelum pembagian tugas diberikan kepada para karyawan, dalam perekrutan kami selalu memberikan pelatihan kepada mereka dalam menjalankan tugas. Yang kedua ada actuating, pembagian gaji kepada pegawai sesuai hasil produk yang kami jual. Dalam 1 bulan kami memberikan motivasi dengan cara mendekatkan dan memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, sehingga mereka juga ikut merasa memiliki usaha ini. Jika mereka merasa bahwa rumah usaha ini juga milik mereka, mereka akan bekerja dengan baik karena mereka juga pasti ingin usaha ini menjadi semakin maju dan berkembang. Selanjutnya ada controlling, untuk mengawasi, memonitor kinerja dan aktivitas karyawan dalam usaha kami. Karyawan dinilai dari kinerja yang mereka kerjakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Apabila pekerjaan mereka tidak sesuai kebutuhan, berarti mereka tidak bekerja dengan baik. Sedangkan untuk administrasi, kami selalu mengontrol hasil kerja mereka setiap pulang produksi. Dan untuk melihat apakah ngunyah sudah memenuhi keinginan para konsumen atau tidak, kami selalu memberikan konsumen untuk mereview usaha kami. Kami juga melihat dari segi jumlah omset yang didapat oleh usaha kami. Analisa faktor dari internal. Yang pertama ada sumber daya manusia. Perekrutan karyawan di ngunyah ini tergolong sederhana. Biasanya jika usaha lain membutuhkan tenaga kerja melalui orang-orang di sekitar yang mengerti tentang kuliner atau memberi info ke sekolahan untuk menaruh di kantin, sehingga para tenaga kerja yang masuk sedikit banyak mengetahui tentang olahan makanan yang akan dihasilkan kepada konsumen. Yang kedua ada operasional. Dalam sistem produksi, fasilitas dan peralatan yang digunakan merupakan komponen penting dalam prosesnya, sehingga ngunyah merasa perlu dalam melakukan perhatian khusus di bidang ini. Salah satu perhatian khusus yang diberikan oleh kami adalah menjamin selalu atas ketersediaan bahan-bahan yang akan diolah apabila konsumen banyak yang memesan, sehingga para konsumen tidak merasa kecewa. Selanjutnya ada keuangan. Pengelolaan keuangan ngunyah yang selama ini sudah dilakukan adalah dengan melihat omset ngunyah, cash flow, dan pengeluaran bulanan sebelumnya. Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, kami didasarkan pada peningkatan pada omset dan pengeluaran bulan sebelumnya. Selanjutnya, kami mengukur kinerja keuangan ngunyah dengan mengevaluasi hasil pada omset, cash flow, dan pengeluaran bulanan sebelumnya dicapai, apakah sudah sesuai apa belum. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yang ada di ngunyah bersifat sederhana. Kami hanya melakukan integrasi data laporan keuangan dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Excel dalam menghasilkan data dan informasi yang akan disampaikan pada pemilik untuk pengambilan keputusan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada analisa faktor eksternal. Yang pertama ada persaingan antar usaha makanan ringan.
Dalam menghadapi persaingan yang ada, Ngunyah memiliki keuntungan yang lebih karena kami mampu menghasilkan produk yang lebih baik dengan harga yang sama dengan pesaing. Hanya saja kami belum memiliki pangsa pasar sebesar yang dimiliki oleh produk makanan ringan saingan Ngunyah. Ngunyah juga selalu menjaga hubungan baik dengan konsumen agar tidak pindah ke produk pesaing. Selanjutnya ada potensi masuknya pesaing baru. Produk yang dihasilkan Ngunyah merupakan produk yang standar dan hampir tidak memiliki diferensiasi. Hal ini disebabkan mudahnya pesaing baru untuk memasuki usaha kuliner ini. Karena dengan memiliki alat yang ada serta sumber daya manusia yang cukup, sudah dapat mendirikan usaha ini. Selanjutnya ada daya tawar pelanggan. Pembeli memiliki posisi terpenting terhadap keberlangsungan hidup kami. Daya tawar pembeli memberikan pengaruh besar terhadap produk yang ditemui di pasaran. Mayoritas pelanggan Ngunyah adalah anak-anak sekolahan dan ibu rumah tangga. Maka dari itu Ngunyah memberikan layanan yang lebih terhadap pelanggannya dengan harga yang sedikit lebih rendah dalam pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Apriliani, NPM 2018 015 00116. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisa keuangan. Jadi yang dibahas pertama kali yaitu mengenai harga bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat camilan atau makanan ringan Ngunyah ini. Jadi bahan yang diperlukan yaitu ada kulit lumpia. Kita membutuhkan 8 pack dengan harga satuan 6.000 dikali 8 maka hasilnya 48.000. Lalu yang kedua ada tepung terigu 1 kg dengan harga 15.000. Lalu ada penyedap rasa, kita beli 1 renceng dengan harga 5.000. Lalu minyak goreng yaitu 5 liter dengan harga satuan 15.000 dengan jumlah 75.000. Lalu ada bubuk perasa balado, kita membutuhkan 6 pack dengan harga satuan 5.000 dan jumlah 30.000. Lalu perasa keju 6 pack dengan harga 5.000 juga dan jumlah 30.000. Lalu bubuk perasa pizza sama 6 pack dengan jumlah 30.000 dan bubuk perasa rendang 6 pack dengan jumlah 3.000 serta bubuk perasa asin 6 pack dengan jumlah 30.000 dan bubuk perasa pedas 6 pack dengan jumlah 30.000. Jadi total dari harga bahan baku yaitu 323.000. Lalu untuk perlengkapan yang pertama itu ada standing pouch, di mana itu kemasan untuk menaruh produknya. Itu kita membutuhkan 75 buah dengan harga satuan 800 perak dengan jumlah 60.000. Lalu plastik 1 pack harganya 10.000. Nah, untuk total perlengkapan ini berjumlah 70.000. Selanjutnya untuk harga peralatan, yang pertama kita membutuhkan alat pres kemasan 1 buah dengan harga 100.000. Lalu ada timbangan 1 buah dengan harga 25.000. Lalu ada gunting 2 buah dengan harga satuan 3.000 dan dengan jumlah 6.000. Lalu ada pisau 2 buah dengan harga 5.000 dan jumlah 10.000. Lalu ada talenan 1 buah dengan harga 7.000, ada kompor 1 buah dengan harga 150.000, ada kuas 2 buah dengan harga satuan 1.000 dengan jumlah 2.000, ada wajan 1 buah dengan harga 40.000, ada spatula 1 buah dengan harga 10.000, ada saringan minyak 1 buah dengan harga 15.000 dan ada gas 1 tabung dengan harga 20.000. Nah, total dari peralatan ini yaitu 385.000. Lalu untuk akumulasi penyusutan peralatan diperoleh dari jumlah harga peralatan dibagi dengan taksiran umur peralatan. Nah, jumlah harga peralatan yaitu 385 berarti dibagi 12 bulan, yaitu
32.000. Lalu 32.000 dibagi 30 hari sama dengan 1.000. Nah, untuk penetapan harga pokok penjualan yaitu jumlah bahan baku ditambah dengan transportasi. Jumlah harga bahan baku yaitu 323.000 ditambah 10.000 yaitu jumlahnya 333.000. Lalu ada juga biaya overhead di mana biaya overhead ini yaitu biaya penyusutan peralatan yang tadi sudah dihitung yaitu Rp1.000 dan ditambah biaya perlengkapan yaitu 70.000. Jadi total biaya overhead yaitu 71.000. Jadi untuk harga pokok produksi yaitu total dari pembelian 333.000 ditambah dengan total biaya overhead 71.000 yaitu dengan hasil 404.000. Maka modal yang diperlukan pertama kali untuk membuka usaha makanan ringan ngunyah ini yaitu sebesar 789.000, di mana 789.000 ini diperoleh dari biaya peralatan yaitu 385.000 ditambah dengan biaya operasional 404.000 yaitu berjumlah 789.000. Untuk harga sebelum kami mengambil keuntungan yaitu dalam sehari kami memproduksi 75 piece ngunyah dengan hitungan HPP satuan. Harga pokok produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Harga pokok produksinya yaitu 404.000 dibagi 75 piece yaitu sama dengan 5.386 perak. Maka dibulatkan jadi 5.400. Maka dari itu harga jual sebelum kami mengambil keuntungan yaitu 5.400. Tetapi pastinya setiap usaha itu menginginkan laba atau keuntungan, di mana usaha kami ini mengharapkan laba 85% dari setiap pokok produksi. Maka harga jual satuannya yaitu menjadi harga HPP satuan ditambah laba yang diinginkan. HPP satuannya tadi 5.400 ditambah dengan laba yang diinginkan yaitu 85%. 85% yaitu 4.590 perak. Nah, dijumlah dengan hasil yaitu 9.990 perak. Maka kita bulatkan menjadi 10.000. Jadi harga jual setelah mempertimbangkan keuntungan yaitu satu piece makanan ringan ngunyah dijual dengan seharga Rp10.000. Lalu untuk omset usaha kami yaitu 750.000, di mana hasil ini didapatkan dari harga jual dikali jumlah produk. Harga jual usaha kami yaitu 10.000 dikali 75 piece yaitu 750.000. Lalu untuk rencana laba rugi, omset penjualan per hari yaitu 750.000 dikurang dengan harga pokok penjualan yaitu 404.000. Itu menjadi 346.000, di mana 346.000 ini merupakan laba kotor. Lalu untuk biaya-biaya itu ada biaya lain 10.000, di mana dari hasil laba kotor yang 346.000 dikurang dengan 10.000 biaya-biaya yang lain menjadi 336.000, itu menjadi laba bersih. Lalu untuk profitabilitas yaitu laba bersih dikali 10% dibagi omset penjualan per hari. Laba bersihnya yaitu 336.000 dikali 100% dan dibagi 750.000 yaitu 44,8%. Lalu untuk rentabilitas yaitu laba bersih dikali 100% dibagi harga pokok penjualan yaitu 336.000 dikali 100% dibagi 404.000 yaitu 83,16%. Lalu untuk BP atau break even point yaitu omset dikurang laba bersih dibagi harga jual. Omsetnya yaitu 750.000 dikurang 336.000
dan dibagi 10.000 yaitu 41,4, dimana kita bulatkan menjadi 41, dimana artinya pada penjualan ke 41 piece kita sudah mendapatkan balik modal. Lalu untuk BEP rupiahnya yaitu BEP unit dikali harga jual. BEP unitnya yaitu 41 dikali 10.000 yaitu 410.000. Lalu untuk prediksi keuntungan yaitu nama produk ngunyah, satuannya piece, stok awal 75 piece, terjual 75 piece, stok akhir itu 0, HPP satuan 5.400, harga jual satuan 10.000, omset 750 dan laba 4.590 perak. Nah, untuk prediksi keuntungan pada satu minggu yaitu 336.000 dikali 7 hari yaitu 2.352.000. Lalu untuk prediksi keuntungan satu bulan 336.000 dikali 30 hari yaitu 10.080.000. Lalu prediksi keuntungan di satu tahun yaitu 336.000 dikali 365 hari yaitu 122.640.000. Baik, sekian pembahasan mengenai analisa keuangan. Selanjutnya akan dibahas mengenai sistem kerjasama yang dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 3 tentang sistem kerjasama yang ditawarkan. Nah, pada kesempatan ini kelompok kami menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah sistem bagi hasil. Nah, untuk sistem bagi hasil sendiri itu adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha atau manajer modal dengan investor untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kedua belah pihak terikat kontrak kerjasama dalam suatu bisnis yang jika mendapatkan laba maka itu dilakukan pembagian. Kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu solusi terbaik untuk mengembangkan usaha, karena pada sistem bagi hasil ini bisa dijalankan bersama keluarga, sahabat, maupun relasi yang kita miliki. Katakanlah misal kita punya teman-teman yang memiliki modal, nah maka ajak aja tuh dia untuk menjadi pemodal pada usaha kita. Dia yang memberi modal uang, kita yang fokus menjalankan. Selanjutnya tinggal diatur berapa persen pembagian keuntungannya. Alasan kenapa kami menggunakan sistem bagi hasil dilihat dari kelebihan dari sistem ini. Nah, kelebihan utama dari bagi hasil adalah adanya transparansi terhadap apa yang dilakukan serta keuntungan yang didapatkan. Hal ini penting agar dianggap tidak merugikan kedua belah pihak. Lalu untuk sistem yang kedua adalah kerjasama dengan pesan antar makanan online atau mitra. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, konsumen harus tetap stay di rumah untuk mencegah atau menghindari penularan virus COVID-19 ini. Maka dari itu, kami juga menggunakan sistem kerjasama dengan mitra atau jasa pesan antar makanan online. Adapun mitra yang kami ajak kerjasama adalah GoFood, ShopeeFood, sama GrabFood. Nah, dengan kerjasama ini diharapkan usaha makin lancar meskipun di masa pandemi seperti saat ini, dan tetap konsumen menikmati produk kami walaupun di rumah. Kesimpulan, Ngunyah merupakan brand produk yang diciptakan oleh kami dalam usaha ini. Kami menciptakan produk ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi kewirausahaan dan atas survei yang kami lakukan untuk mencari peluang sesuatu yang dibutuhkan atau digemari oleh masyarakat. Kami sangat mengharapkan produk yang kami buat dapat diterima dan dapat disenangi oleh para konsumen dan tertanam di benak masyarakat luas. Kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat dan konsumen puas atas produk yang kami buat. Karena apabila kualitas produk kami tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju. Lalu, menurut kami usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang lagi.
karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalani setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Penutup, kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Demikian proposal ini, semoga kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik, dan kami berharap dalam mengembangkan kreativitas dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih.